ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ihim salatan wa salaman abadan daiman tatra, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wa fi muqaddimatihim, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad Ba'bud. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Beserta anak-anak beliau yang hadir bersama beliau, Al-Habib Husin dan yang lainnya. Begitu pula yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Al-Habib Husin bin Abu Bakar Ba'bud. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para habaib, para kiai, para asatid yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan habaib kita, kiai kita, guru-guru kita, mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait Haji Bayu beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan sholawatannya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majlis, suatu perkumpulan yang pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir nanti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidil Walid Al-Habib Husin bin Abdullah As-Segaf dan juga orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di samping kita berzikir, bersolawat kepada Nabi, kita juga memperingati daripada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, yang dinisbahkan kepada Nabi, pasti menjadi mulia berkat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ambil hikmah, termasuk daripada hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam satu keterangan disebutkan kenapa perjalanan Isra dan Mi'raj atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu Allah Subhanahu wa taala di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak cukup Allah mengajak bicara Nabi sedangkan Nabi berada di dunia sebagaimana Nabi Musa alaihissalam? Maka pertanyaan ini disampaikan oleh salah seorang kepada salah seorang ulama. Maka ulama ini menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tempat tinggal para malaikat. Di sana malaikat beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah juga menciptakan bumi. Bumi menjadi tempat tinggal manusia dan jin. Ada yang soleh dari mereka dan banyak dari mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langit merasa lebih unggul daripada bumi karena langit ditempati malaikat dan mereka semua makhluk Allah yang ahli ibadah. Sedangkan bumi ada juga yang bermaksiat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langit merasa unggul, wahai bumi, kami lebih baik daripada kamu karena tempat kami hanya ditempati orang-orang yang ahli ibadah, makhluk-makhluk yang ahli ibadah. Maka ketika Rasul SAW dilahirkan di bumi, maka bumi sekarang merasa lebih unggul daripada langit. Wahai langit, sekarang dilahirkan makhluk yang paling mulia di bumi, bukan di langit, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka karena bumi merasa bangga lebih unggul daripada langit, langit mengadu kepada Allah, ya Allah, syarifna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau marratan wahidah. Ya Allah, muliakan kami langit ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekali. Nah, akhirnya sebab itulah terjadi Mi'raj. Rasulullah SAW pergi ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya langit dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan para hadirin bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW, sehingga semua makhluk-makhluk Allah berebut, kepingin mendapat barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, mendapatkan barokah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui para hadirin, kenikmatan yang paling nikmat yang akan Allah berikan nanti kepada para penduduk surga, bukan ketika penduduk surga nanti akan menikmati makanan yang lezat, bukan, atau penduduk surga menempati istana yang mentereng, bukan, atau menaiki kendaraan yang mewah, juga bukan. Tapi kenikmatan yang paling nikmat yang nanti Allah berikan kepada para penduduk surga ketika mereka penduduk surga dapat langsung memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Artinya bagi mereka yang beribadah kepada Allah, amal soleh, mengisi usianya dengan ibadah, mengisi waktu-waktunya untuk taat kepada Allah, menjauhi maksiat, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala al-husna. Apa itu al-husna? Ulama tafsir mengatakan yaitu al-jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan ada yang lebih daripada surga. Ulama tafsir mengatakan yaitu an-nadhar ila wajhillah, dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti memandang zatnya Allah itu kenikmatan yang melebihi kenikmatan di surga nanti. Dan kita bayangkan itu sudah Allah berikan kepada Nabi, padahal Nabi masih di dunia. Loh, kenikmatan yang paling nikmat nanti para hadirin itu sudah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW masih di dunia. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan masuk hamba-hamba Allah yang diperkenankan memandang zatnya Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu diabadikan dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang mengingkarinya berarti telah keluar dari Islam. Dalil daripada perjalanan Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita perhatikan hadirin hadirat rahimakumullah, di sini Allah mengatakan bi abdihi, dengan hambanya. Kalau sudah maksud dengan hambanya,
kata-kata hamba itu itlaknya yaitu ruhan wa jasadan. Ini cukup sebagai dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu Isra dan nanti Mi'raj menggunakan ruh dan jasadnya. Karena kalau Nabi itu cuma lewat mimpi atau ruhnya saja, pasti nanti bunyi ayatnya subhanalladzi asra bi ruhi abdihi, dengan ruh hambanya. Tapi bukan seperti itu. Allah mengatakan bi abdihi, dengan hambanya. Kata-kata hamba yaitu manusia, ruh dan jasadnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu para hadirin Isra dan Mi'raj menggunakan ruh dan jasadnya. Kalau ada yang mengatakan loh Nabi itu Mi'raj lewat mimpi, rohnya saja, ya. Cuma mimpi, tidak usah nunggu Rasulullah SAW. Umat Nabi itu ada yang bisa mimpi ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu contoh, Al Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab Is'adur Rafiq disebutkan, Syarah Sulamut Taufik, Imam Abu Hanifah itu pernah bermimpi bertemu Allah sebanyak 99 kali. Lo bayangkan, Imam Abu Hanifah mimpi ketemu Allah bukan sekali, 99 kali. Bahkan beliau mengatakan, seandainya aku ditakdirkan bertemu lagi dengan Allah di mimpiku, aku akan bertanya bagaimana caranya supaya orang ini selamat di kehidupan dunia dan akhiratnya. Subhanallah, kata Imam Abu Hanifah, ditakdirkan mimpi lagi yang ke-100. Abu Hanifah mimpi Allah, lu mosok Kanjeng Nabi kalah cuma sekali dok, ya. Karena memang Nabi itu bukan mimpi para hadirin. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, punya mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, aku pernah berjumpa Allah di dalam mimpiku. Dan aku bertanya kepada Allah, ya Allah, dengan apa seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepadamu? Dijawab oleh Allah, bitilawati kalami, dengan banyak membaca Al-Quran. Makanya hadirin, resep supaya kita dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, perbanyak baca Al-Quran. Lah kalau mimpi kita lihat, umat Nabi bisa. Imam Abu Hanifah 100 kali, Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Lu apakah ada dalilnya? Lu wonten, Pak. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, khairur ru'ya, kata Rasulullah, an yaral abdu rabbahu au nabiyahu au walidayhi in kana muslimaini, au kama qala Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan sebaik-baiknya mimpi itu adalah seorang hamba bermimpi dengan Tuhan, bermimpi bertemu Tuhannya, mimpi, atau bertemu dengan nabinya, atau bermimpi bertemu dengan orang tuanya, kedua orang tuanya kalau orang tuanya muslim. Loh, berarti bisa hamba itu mimpi ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang ngomong Imam Abu Hanifah, yang ngomong Imam Ahmad bin Hanbal, percaya Pak, nggih, terkenal ilmunya, ibadahnya, tidak mungkin beliau-beliau itu bohong, mustahil, ya. Tapi nek ngomong zaman saiki mimpi Allah, jangan percaya sampean, Pak. Ya, digoroi sampean. Paling ketemu setan-setan mengaku Allah, percaya. Nah, intinya para hadirin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan. Ruh dan jasadnya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Dan di sini kalau sudah Allah mengatakan bi abdihi, itu adalah pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat Allah itu kalau mengkhitab Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan namanya. Yang digunakan adalah titelnya, gelarnya Rasulullah SAW. Kalau kita baca Quran, kemudian di situ disebutkan ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, wahai seorang nabi, itu maksudnya Rasulullah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, itu maksudnya Nabi Muhammad. Karena Nabi apabila disebut, dikhitab oleh Allah, Allah menyebutnya dengan titelnya, dengan gelarnya. Seandainya namanya pun pasti di belakangnya disebutkan juga titelnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya. Lain kalau nabi-nabi yang lain, Mbak, disebutkan langsung dengan namanya. Ya Musa, ya Isa. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Ini isyarat kita sebagai umatnya harus hormat sama Nabi, mempunyai sopan santun kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sembarangan, jangan dibuat mainan Rasulullah. Majelisnya Rasul,
Sholawat kepada Nabi, berusaha yang khusyuk, berusaha mendapatkan barokah Rasulullah SAW. Itu semestinya umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan untuk kurang ajar Pak, Bu, mengangkat suara di atas suara Nabi hilang pahalanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW. Jangan kalian mengeraskan suara seperti kalian ngomong sama teman kalian yang lain. Dampaknya, efeknya kalau seperti itu, amal kalian semua hilang dan kalian tidak merasa. Sholatnya, puasanya, hajinya, sodakohnya hilang semuanya karena kurang ajar sama Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau hadir maulid, hadir sholawatan, yang khusyuk, yang sopan, yang beradab, supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, di sini Allah menyebutkan Nabi dengan sebutan hamba. Dan itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, kalau Allah ingin muji hambanya itu dengan sebutan hamba. Contohnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah, loh. Pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu hamba-hamba Allah? Mereka yang kalau berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Kalau diajak bicara dengan orang yang bodoh, enggak ditanggapi. Itu tanda ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Makanya Allah menyebut Nabi dengan hambanya. Kita ini kan Pak ngaku hambanya Allah, tapi apakah kita diakui sebagai hambanya oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai hamba-hamba Allah. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi abdihi lailan, perjalanan Isra dan Mi'raj itu di malam hari, pasnya sepertiga malam terakhir. Dan di sini juga ulama tafsir menjelaskan ketika menyebut lailan menggunakan nakiro, maksudnya sebagian di waktu malam. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu bukan satu malam penuh, boten, tapi sebagian di waktu malam. Ya. Al-Imam Dahlawi dalam kitabnya As-Siratun Nabawiyah, beliau memprediksi Nabi itu Isra plus Mi'raj, bukan Isra toh, itu kurang lebih 20 menit. Makanya sesuai yang dikatakan dalam Maulid Ad-Daibai, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib." Dan Rasulullah SAW itu dikembalikan dari arsy-Nya Allah, sedangkan tempat tidurnya masih hangat, belum dingin. Jenengan kalau tidur Pak, Bu, sampean pegang bangun tidur, hangat kan? Hangat. Pemane wonge lemu, turune suwe, panas Pak, kan gitu. Nah, apalagi zaman dulu, mboten enten AC, mboten enten kipas angin, ya. Nabi Muhammad SAW dikembalikan dari arsy-Nya Allah, sedangkan tempat tidurnya masih hangat, belum dingin. Itu menunjukkan sangat singkat perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari mana perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pelajaran bagi kita umatnya, supaya kita sering-sering pergi ke masjid. Nabi itu Isra dari masjid ke masjid. Perjalanan yang mulia, yang istimewa, yang hebat ini ternyata perjalanan itu dari masjid ke masjid. Berarti ini menunjukkan kemuliaan masjid, dan kita sebagai umatnya diperintahkan sering-sering ke masjid. Sholat berjamaah, berusaha di masjid. Mungkin ada pengajian, pergi ke masjid. Mungkin ada zikiran, mungkin ada sholatan. Kita makmurkan masjid-masjidnya Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid yang pertama kali ada di muka bumi ini para hadirin itu Masjidil Haram. Karena pernah suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Dzar ini aslinya namanya Jundub bin Junada, tapi beliau disebut Abu Dzar. Menurut sebagian keterangan, Dzar ini artinya Sighorun Namlah, semut kecil. Nah, beliau disebut Abu Dzar berarti bapaknya semut. Loh, kenapa? Karena beliau ini rahmat sama binatang-binatang kecil. Ada binatang kecil dikasih makan. Bayangkan rahmatnya sama binatang, apalagi sama manusia. Ya, coba kita ada semut Pak, terus diincak ya.
Turun nyokot iki. Pemane nyokot diantemi kemudian. Ya. Nah ini rahmat beliau dengan seekor semut, apalagi dengan manusia. Dan ini pelajaran juga bagi kita para hadirin, supaya kita ini jangan meremehkan satu amal apapun. Karena kita nggak tahu Pak Bu, amal mana, ibadah mana yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu ulama yang terkenal keluasan ilmunya, ulama yang terkenal ibadahnya, ulama yang terkenal kedermawanannya, zuhudnya, itu Imam Ghazali. Subhanallah, di dalam kitab Faidul Qadir disebutkan, suatu ketika seseorang bermimpi bertemu Imam Ghazali dalam mimpinya itu. Dan orang ini bertanya kepada Imam Ghazali, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan kepadamu? Penasaran Pak, Ghazali ini, ya, kira-kira diapakan sama Allah Subhanahu wa taala? Kitabnya dibaca sampai sekarang, barokahnya terkenal, ulama yang luar biasa, dicintai Rasulullah SAW, diakui keilmuannya. Makanya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu? Jawaban Imam Ghazali, "Auqafani baina yaday." Aku dihadapkan di hadapannya. Kemudian Allah mengatakan kepadaku, "Bima ji'tani?" Wahai Ghazali, dengan apa kamu mendatangiku? Maka Imam Ghazali mengatakan, "Fadzakartu anwa'an minat ta'at." Aku sebutkan ketaatan-ketaatanku selama aku di dunia. Sholatnya, ngajinya, ngarang kitabnya, zikirnya, tahajudnya, sodakohnya, disebutkan semuanya. Ternyata apa kata Allah? "Ma qabiltu minha syai'an." Semua itu tidak aku terima wahai Ghazali. "Walakinnaka jalasta taktub fawaqa'at dzubabatun 'alal qalam fataraktaha tashrab minal hibri rahmatan laha fakama rahimtaha rahimtu." Maka sebagaimana kamu merahmat, suatu ketika pernah wahai Ghazali, ketika engkau ngarang kitab, tahu-tahu hingga lalat di penamu, minum dari cintamu. Kamu biarkan itu lalat supaya kenyang, gak digesu Pak. Sudah kenyang, terbang. Kamu mengasihi lalat itu dengan kasih sayangmu. Maka sebagaimana kamu mengasihi lalat itu dengan kasih sayangmu, maka aku Allah merahmatimu dan mengampuni dosa-dosamu. Loh, laler Pak, bayangkan ya. Makanya kita tidak boleh meremehkan satu ketaatan apapun, karena kita nggak tahu ibadah apa, amal soleh apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya para hadirin, hati-hati jangan meremehkan maksiat apapun. Siapa tahu maksiat yang kita anggap remeh, ternyata itu yang bisa menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Satu contoh pelajaran bagi kita, makhluk Allah yang bernama iblis. Diriwayatkan Imam Ghazali mengatakan, "Ruya anna iblis abadallaha thamanina alaf sana falam yatruk mawdi'a qadamin illa wa sajada fi sajdatan lillahi ta'ala." Dulu itu kata Imam Ghazali, iblis itu beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Tak sembarangan iblis ini, ibadahnya 80.000 tahun. Tidak melangkahkan langkahnya iblis kecuali sujud. Jadi bumi ini pernah disujudi sama iblis. Ya, semuanya. Tsumma taraka amran wahidan, kata Imam Ghazali. Sekali saja melanggar perintah Allah. Disuruh sujud sama Nabi Adam, tapi maksudnya sujudnya itu cuma menundukkan kepala para hadirin. Ulama tafsir mengatakan Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud seperti kita sholat, tidak boleh. Itu khusus kepada Allah itu. Cuma menundukkan kepala, memberikan penghormatan, itu tok. Malaikat mau, iblis tidak mau. Karena sekali saja bermaksiat kepada Allah, dampaknya fataradahu an babihi wa la'anahu ila yaumiddin. Diusir dari rahmat Allah, dilaknat sampai hari kiamat. Itu iblis ibadah 80.000 tahun sampai nojok macem-macem. Sing ibadah ngepres-presan ini ya. Nojok macem-macem, sekali-sekali ngulah tobat lo. Iblis 80 tahun dilaknat kok kan itu. Makanya harus waspada, hati-hati, jangan sampai kita meremehkan satu maksiat apapun. Siapa tahu maksiat yang diremehkan itu ternyata itu penyebab orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Abu Dzar, kita kembali lagi Pak. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
ma huwa awwalul masjid wudi'a fil ard. Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada di muka bumi ini? Itu pertanyaan sahabat Abu Dzar kepada Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, Al-Masjidul Haram. Abu Dzar, masjid yang pertama kali ada di bumi ini adalah Masjidul Haram. Tanya lagi sahabat Abu Dzar, Tsumma ayyun? Kemudian masjid apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjidul Aqsa. Yang kedua, Masjidul Aqsa. Tanya lagi sahabat Abu Dzar kepada Rasulullah, fakam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dijawab oleh Rasulullah, arba'una aman, 40 tahun. Jadi pertama kali Masjidil Haram, 40 tahun kemudian Masjidil Aqsa. Dua-duanya yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada keterangan, ada yang mengatakan katanya Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa. Ulama menjelaskan Nabi Sulaiman itu cuma merenovasi, tapi yang bangun pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika itu ulama menceritakan para hadirin, Nabi sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Ulama menggabung dua riwayat. Pertama kali tidur di rumah Ummu Hani, kemudian pindah ke Hijr Ismail. Singkat cerita didatangi oleh 3 malaikat. Satu malaikat Jibril alaihissalam, yang satu malaikat Mikail, yang satu ulama tidak menyebutkan siapa namanya. Untuk apa malaikat ini? Untuk menjemput Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya Rasulullah ini, mulianya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan malaikat yang termulia menjadi pengawalnya Rasulullah SAW, menjadi patwalnya Rasulullah SAW. Kita ini, ya, kalau kita saksikan sekarang di Indonesia mungkin, oh wonten kunjungan bupati, yang ngawal biasanya Kapolres, kunjungan resmi nih. Oh gubernur datang dikawal Kapolda, tambah naik tingkatannya. Oh presiden sing teko kabeh Pak, Kapolda, kabeh Kapolres, Kapolda, Kapolri, TNI, Pas Pampres kumpul kabeh. Kenapa? Karena jabatannya paling tinggi. Semakin tinggi jabatan yang mengawal menunjukkan yang dikawal lebih hebat berarti. Otomatis itu. Nah begitu pula Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan yang mengawal itu malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Ulama lain mengatakan malaikat yang mulia itu Mikail. Yang jelas dua-duanya ketika itu menjadi patwalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini pernah menampakkan wujud aslinya beberapa kali sama Rasulullah. Yang pertama termasuk ketika di depan Gua Hira. Nabi melihat malaikat Jibril bentuk aslinya Pak, semaput kanjeng Nabi. Full bumi ini isinya malaikat Jibril. Sehingga dalam satu kesempatan Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ada enggak makhluk yang lebih besar daripada kamu? Karena full dilihat sama kanjeng Nabi, bumi ini isinya Jibril dok, 600 sayap. Ya, apa kata malaikat Jibril? Wonten kanjeng Nabi, sinten? Mikail. Mikail itu lebih besar daripada saya. Kalau sayap saya 600, sayapnya Mikail 12.000. 12.000. Tapi ya Rasulullah, kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Mikail seperti burung kecil. Ya, lo bayangkan bagaimana keindahan ciptaan Allah dan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini malaikat-malaikat yang mulia diperintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW. Singkat cerita mawon nih, Pak. Dan Kak suwi-suwi. Nabi SAW dibangunkan. Ya. Nabi dibangunkan untuk apa? Untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Lagi tidur, Pak. Kanjeng Nabi tilem nih. Dibangunkan supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bedakan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah selamat nanti dari kejaran Fir'aun, nanti akan diturunkan kitab Taurat. Selamat dari kejaran Fir'aun, maka Allah menjanjikan ketemu nanti akan diberikan diturunkan kitab Taurat. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Allah menjanjikan kepada Nabi Musa 30 hari. Musa,
siap-siap ya. Mau diturun kitab Taurat, kamu puasa 30 hari. Ibadah Nabi Musa, puasa Nabi Musa, persiapan kepingin ketemu Allah. Bayangkan, persiapan mau ketemu Allah ini 30 hari, padahal nanti tidak ketemu. Cuma Allah memerintahkan 30 hari puasa kamu. Sudah 30 hari, siap Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti tidak ketemu, tapi dijanjikan turun kitab Taurat. Nabi Musa merasa bau mulut karena orang puasa, pakai siwak dia. Takut bau mulutnya karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, Musa, kenapa engkau menghilangkan bau yang lebih harum di sisiku daripada minyak kasturi? Baunya orang yang puasa itu mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ojo terus kasturi kira tetep mampu Pak nggih. Sebulan nek poso Pak nek ngomong sing ado. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kasturi iki kalau mau aja Pak nih. Nah, akhirnya siwakan Nabi Musa untuk menghilangkan bau itu. Maka karena itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamnaha bi asyrin. Disuruh puasa 10 lagi. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Jadi 40 hari. Yang 10 hari itu karena Nabi Musa menghilangkan bau mulutnya. Puasa 40 hari persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa para hadirin. Loh, kita bandingkan Nabi Muhammad SAW lagi tidur, dibanguni menghadap Allah. Loh, bayangkan, tidak butuh persiapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selalu siap kapanpun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hebatnya Rasulullah SAW, kekuatan iman Nabi Muhammad SAW. Dibangunkan, kemudian dibawa ke sumur Zam-Zam untuk dibasuh hatinya, bukan untuk dibersihkan. Zaduhu tuhran ala tuhri, ditambah kesuciannya. Ketika itu ulama mengambil hikmah, berarti air Zam-Zam itu air yang paling mulia. Kenapa? Karena tidak dibasuh dada yang paling mulia, hati yang paling mulia, kecuali harus menggunakan air yang paling mulia. Nah, ketika itu menggunakan air Zam-Zam, wadahnya diambilkan dari surga para hadirin. Tapi membasuhnya pakai air Zam-Zam. Ini menunjukkan air Zam-Zam air yang paling mulia yang ada. Karena sebenarnya yang lebih mulia wonten, yaitu air yang keluar dari jemari Nabi. Ulama mengatakan wa afdhul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Nabi itu mukjizatnya pernah mengeluarkan air dari jemarinya ini. Dan ini beberapa kali, bukan cuma sekali. Dalam satu riwayat, ketika di padang pasir muslimin kehabisan air, Pak. Ya. Lapor kali Kanjeng Nabi, Nabi, persediaan air kita kurang. Bagaimana ya Rasulullah? Perjalanan masih jauh. Ya. Maka Nabi melihat sahabatnya, dilihat. Kelihatan Sayyidina Ali. Ali, cari air kamu. Padang pasir ini, Pak. Ini hebatnya sahabat. Ya. Sayyidina Ali yakin tidak mungkin ada air. Tapi disuruh nyari, ya berangkat, pokoknya melaku. Mboten tanglet, loh, golek teng pundi Kanjeng Nabi, padang pasir nih. Enggak, siap, jalan Sayyidina Ali, pokoknya dikengken kok. Kan disuruh, berangkat pokoknya. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ta'na. Berangkat Sayyidina Ali, jalan pokoknya. Ya. Subhanallah, sambil mikir Sayyidina Ali, bagaimana ya cara mengeluarkan mukjizat Nabi? Nabi itu kalau mengeluarkan mukjizat harus dipancing. Boten sembarangan, Pak. Usah. Boten nonton banyak enggak? Aja bismillah. Boten. Enggak. Harus dipancing. Sayyidina Ali lagi mikir bagaimana sambil jalan nyari air. Subhanallah, di pertengahan jalan ketemu orang mikul air, Pak. Wonten tuyo. Ya, tanglet. Mas, mungkin bahasa kita ya. Dapat air dari mana itu? Di sana. Sayyidina Ali mau lari. Loh, mau kemana? Ke sana. 2 hari ke sana itu. Oh, iso mati kabeh sing sahabat-sahabat ngenteni. Ya. Nah, terus mikir Sayyidina Ali, ya. Ini air di padang pasir lebih mahal air daripada emas, Pak. Bayangkan, ya. Jangankan di padang pasir. Jenengan keselak iki. Ono emas, ono banyu. Ngombe banyu apa ngelek emas sampean, Pak? Terus emas tak lek ini. Tambah mati sampean. Ini menunjukkan dunia itu tidak ada artinya
Jangan ke nanti di akhir, di dunia kadang-kadang sudah nggak ada artinya. Orang keselaknya diambil air, gak pada emas meskipun 1 kilo. Ya, lah, ini Sayyidina Ali ngomong sama orang yang punya air ini, Mas, boleh nggak airnya saya pinjem? Air dipinjem di padang pasir, Pak. Ya. Tapi melihat Sayyidina Ali orang yang dapat dipercaya, tidak ada muka-muka pembohong, cuma jenengan Bu, Pak, ya kan gitu. Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali mengatakan, jenengan ikut sama saya. Air saya pinjem, jenengan saya temukan sama Nabi saya. Oh ya, berangkat bareng. Datang ke Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi, alhamdulillah dapat air ya Rasulullah. Oh, mana Ali? Tapi airnya pinjam punya orang ini. Tuh. Itu pinternya Sayyidina Ali. Memancing bagaimana mukjizat Nabi keluar. Nah apa? Taruh sini. Akhirnya Rasul memasukkan jemarinya di wadah itu bersumber air. Loh bayangkan, diminum berapa orang nih para hadirin? Ayo minum semua kata Rasulullah. Sudah minum, onta yang punya onta suruh minum juga ontanya. Bekal kalian penuhi. Sudah semuanya ya Rasulullah. Kemudian wudhu semua kalian. Wudhu semua sudah, ditarik. Ali kembalikan airnya. Ya mlebu Islam Pak, ndelok ngono Pak. Langsung seketika masuk Islam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, air itu kalau ada, itu air yang paling mulia. Tapi sudah mboten enten. Sudah tidak ada. Maka yang kedua air yang mulia itu air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga Telaga Kautsar. Lo bayangkan, Telaga Kautsar nomor 3 kalah kali Zam-Zam. Ya. Yang keempat Sungai Nil di Mesir. Kenapa kok mulia? Dulu nabi-nabi Bani Israel menggunakan itu sungai untuk mandi, makanya mulia. Ya. Dan kemudian yang terakhir semua sungai sama. Nah, niki hadirin hadirat rahimakumullah, dibasuh hati Nabi menggunakan air Zam-Zam. Wis, singkat cerita didatangkan kendaraan Nabi Buruk niki. Ya. Ketika Rasulullah SAW berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertontonkan ada kejadian yang menyenangkan hati Nabi, ada juga kejadian yang membuat hati Nabi susah. Ada berapa kejadian? 20 kejadian kurang lebih. Kowe iki nek ngaji subuh temenan iki, Pak. Ya. Setunggal mawon nggih. Sing liyane tahun ngarep insyaallah. Amin. Nah, termasuk yang dilihat oleh Rasulullah SAW, wa marra sallallahu alaihi wasallam biqaumin turdakhu ru'usuhum bil hijarah. Nabi itu lewat melihat sekelompok manusia yang memecahkan kepalanya dengan batu. Dikembalikan lagi, dipecahkan lagi. Dipecahkan lagi, dikembalikan lagi. Ya. Maka penasaran Rasulullah SAW tanya dengan pengawalnya malaikat Jibril. Man haula ya Jibril? Siapa itu ya Jibril? Kaget Kanjeng Nabi. Maka dijawab oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril, hum ummatuk. Mereka adalah gambaran umatmu. Alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis shalah. Umatmu yang males-malesan melaksanakan ibadah sholat. Tuh. Kita bayangkan Pak, Bu, manusia itu yang males sholat nanti, kalau dia sudah meninggal, itu nanti yang akan dia dapatkan. Dipecahkan kepalanya, dikembalikan lagi. Terus seperti itu. Makanya teng mriki sing jarang-jarang sholat, mulai saiki wasiat to, Pak. Nek mati kongkon helmi pisan, Pak. Wasiat. Saya gak tahu sholat iku. Ya wasiat to tambahno helm. SNI sing rada larang iki. Mlebu kuburan sak helme, pocongan helman iki, Pak. Ya. Nah, di sini ulama Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadiri, beliau mengatakan dalam kejadian Isra Mi'raj ini, saking mulianya para hadirin, saking hebatnya, itu melibatkan 5 alam sekaligus. Alam apa? Yang pertama beliau mengatakan alam dunia. Kenapa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu di dunia. Jadi alam pertama itu alam dunia. Yang kedua, kata beliau, alam barzakh. Alam barzakh. Kenapa? Karena nanti kalau Rasulullah SAW sudah sampai di Masjidil Aqsa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan para nabi, para rasul untuk sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Sebagian keterangan bukan ruhnya tok, ruhan wa jasadan. Ruhnya dan jasadnya dibangkitkan lagi oleh Allah supaya sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Loh, mereka kan sudah meninggal dunia, sudah di barzakh. Itu menunjukkan melibatkan alam barzakh. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, kejadian Isra dan Mi'raj ini melibatkan alam mithal, alam perumpamaan saja. Tadi ini yang kita kaji tadi, Rasulullah SAW melihat orang dipecahkan kepalanya, kemudian ketika ditanya, mereka adalah gambaran umatmu yang males sholat. Lu kan belum ada perintah sholat. Kan nanti kalau pulang dari Mi'raj baru ada perintah sholat. Kan ini belum ada lah, kok diantem indah sih. Kan gitu. Nah ini kata beliau alamul mithal. Itu adalah alam-alam perumpamaan. Ya, nanti ada dunia macam-macam 20 kejadian. Yang keempat kata beliau alam langit, karena Nabi langit 1, langit 2 ya. Kemudian yang kelima alam akhirat, karena termasuk rutenya Mi'raj nanti masuk ke neraka, melihat keadaan surga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj melibatkan 5 alam sekaligus. Ini hebatnya Rasulullah SAW, kemuliaan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah ini para hadirin, pelajaran bagi kita, supaya kita umat Nabi menjaga ibadah sholatnya. Karena Pak, Bu, apapun yang kita kerjakan, ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau sholat kita tidak benar. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu sholatnya. Fa in sholahat sholaha sairu amali. Kalau sholatnya benar, rukunnya benar, syaratnya benar, berusaha khusyuk dalam sholat, maka semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia haji diterima, sodakohnya diterima, puasanya diterima. Tapi sebaliknya, fa in fasada sairu amali. Kalau sholatnya tidak benar, maka semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Meskipun haji setiap tahun, umroh setiap bulan, bangun masjid di mana-mana, kalau tidak sholat tetap disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadirin, ulama mengatakan as-salatu fil Islam bimanzilati ra's minal jasad. Salat itu dalam agama Islam kedudukannya seperti kepala dalam jasad manusia. Itu kata ulama. Manusia tidak punya tangan bisa hidup kok. Tidak punya kaki bisa hidup. Tidak punya telinga bisa hidup. Tidak tangan, tidak kaki, tidak telinga, hidup manusia. Tapi ketika tidak punya kepala, tidak mungkin hidup. Setan itu Pak ya. Begitu pula Islam tidak mungkin hidup dalam hati seseorang kalau mereka tidak mengerjakan sholat. Belum lagi ulama mengatakan masumiyati sholatu sholatan illa li'annaha silah bainal abdi wa rabbih. Tidak disebut sholat itu sholat kecuali sebagai penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Fa idza qata'a as-shalah in qata'atil kasilah, kata ulama. Kalau sudah seorang hamba itu memutus sholatnya, berarti dia memutus hubungannya dengan Tuhannya. Bahaya para hadirin, hadirat rahimakumullah. Tidak barokah orang tidak sholat itu ya. Jangan dikira enteng, oh gampang nanti kan tobat. Lo belum tentu diterima. Maksiatnya pasti maksiatnya pasti, dosane pasti, tobat durung pasti diterima. Jangan macem-macem. Ada orang maksiat, ada orang tidak sholat, gampang nanti saya tobat. Loh, jenengan maksiatnya pasti, dosanya pasti Pak, tobatnya belum pasti diterima. Lo jangan ambil resiko para hadirin, bahaya. Makanya dalam pentingnya sholat, Nabi itu ketika banyak umat Islam, orang-orang masuk Islam, Nabi mengatakan kepada para sahabat, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Sahabat, perjanjian kita dengan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa dari mereka yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Pak, Bu, orang kalau betul-betul mengikuti Nabi pasti akan selalu menjaga ibadah sholatnya dan akan tambah khusyuk ketika sholat dan senang ketika dia sholat. Nabi itu sholat itu sebagai hiburannya. Nabi mengatakan waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan hiburanku dalam sholat. Makanya yang mengaku mengikuti Nabi dan ulama aulia, memang mereka pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya. Makanya jangan heran sholatnya banyak. Wonten sing 200 rakaat, 100 rakaat. Kenapa? Hiburan bagi mereka. Kalau kita kan tanggungan sholat itu Pak. Tuh sholat rek males sih. Sholat dhisik wis ben enak turune kok.
Ya kan kalau kita kan gitu ya. Lah kalau ulama itu hiburan, tidak mungkin Pak nggak terhibur sholat 200 itu. Ya. Tidak mungkin kalau nggak hiburan mereka mau sholat 200 rakaat. Hiburan. Ya. Orang fitness hiburan. Oh hebat kan, senang mereka. Jogging lari pagi sudah jadi kenikmatan, makanya semangat lari-larinya. Nah ulama yang mengikuti Nabi persis sebagai Nabi Muhammad SAW menjadikan hiburannya itu sholat, maka mereka juga terhibur ketika mereka sholat. Nabi itu kalau nyuruh sahabat Bilal adzan, bukan Bilal berangkat adzan, bukan arihna ya Bilal, Bilal hibur kami wahai Bilal. Itu yang dikatakan Nabi kalau nyuruh Bilal adzan, bukan berangkat adzan, bukan arihna ya Bilal, hibur kami wahai Bilal. Itu yang diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para hadirin, pentingnya kita memperhatikan ibadah sholat kita. Ibadah sholat kita berusaha dengan khusyuk. Kalau sholat menghadirkan hati ketika sholat. Sholat itu membawa keberkahan dunia sampai akhirat. Ya. Menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan keji. Tapi syaratnya sholatnya berusaha sempurna. Sholatnya berusaha sesempurna mungkin. Itu baru mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat, menjauhkan dari musibah. Karena Allah mengatakan sholat itu mencegah kita perbuatan keji, perbuatan mungkar. Saya sholat kok tetap maksiat ay. Ya berarti sholatnya tidak benar. Sholatnya kurang khusyuk. Kadang-kadang Pak, dan kita tidak mungkin khusyuk kecuali harus ngerti makna yang kita baca. Saya kadang-kadang melihat orang para hadirin 20 tahun, 30 tahun, ya, surat Fatihah lo gak ngerti artinya, ya. Padahal dibaca berkali-kali. Itu sholat subuh 2, zuhur 4, 3, 4, belum sholat sunnahnya, belum tahlilan al-Fatihah, mana kan gitu ya. Fatihah mana, belum doa Fatihah. Tapi tidak ngerti artinya. 30 tahun, 40 tahun loh, pokoknya bocor loh. Rugi, karena termasuk cara untuk kita khusyuk, kita harus paham dengan apa yang kita baca meskipun secara global.